Haikal itu anak kamu. Kamu yang mengandung dan melahirkan dia. Jadi nggak ada seorang pun yang berhak misahin kamu dari Haikal. Tapi gimana dengan Ferdi, Andre? Apa kamu pikir dia mau kasih Haikal gitu aja? Kamu benar-benar lugu, Al. Kamu pikir Ferdi ngelakuin ini semua karena dia sayang sama Haikal? Gimana dengan MMS yang dia kirim yang ada gambar Haikal lagi nangis? Dia pasti sengaja ngelakuin itu, Al. Masalah perwalian ini diangkat hanya untuk menyengsarakan kamu, Al. Dia nggak peduli sama Haikal maupun kamu. Yang dia pikirin cuma dirinya sendiri. Berhasil, Ma. Ya, Ma. Ini pasti bakalan seru. Ini pasti bakalan jadi tontonan yang menarik. Kita tinggal lihat aja apa yang bakalan terjadi di pengadilan. Bagaimana, Pak? Sudah siap menghadapi pengadilan? Tolong ingat, jangan sekali-kali melakukan tindakan bodoh. Fair? Haikal? Haikal? Jangan, Al. Andre, itu Haikal, Andre. Kenapa saya nggak boleh ketemu sama dia? Ferdi nggak akan ngizinin kamu untuk ngeliat Haikal. Dan saya nggak mau kamu semakin sedih, Al. Nggak mungkin, Andre. Nggak mungkin Ferdi kayak gitu. Kenapa enggak? Kalau Ferdi mau ngasih Haikal ke kamu, kita nggak perlu capek-capek membawa masalah ini ke pengadilan, Al. Alia, Diam lu. Jangan coba-coba deketin Alia lagi. Alia udah cukup menderita karena lu, Fer. Dasar penjahat. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian, meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Al, saya janji. Saya akan merebut kembali Haikal dari Ferdi, Al. Saya mohon, kamu nggak usah bersedih, Al. Karena saya nggak sanggup ngeliat kamu sedih, Al. Saya akan melakukan apa saja asal kamu bisa bahagia, Al. Kalau Anda ingin tetap bersama Haikal, Anda harus kuat, harus tegas. Dan jangan sekali-kali menunjukkan bahwa Anda masih menyayangi Alia. Karena disitulah posisi Anda sangat lemah. Fer, kamu dengarkan?
Kamu nggak perlu bersikap baik di depan Alia. Kamu tinggal melakukan apa yang Pak pengacara katakan. Kamu juga nggak usah khawatir. Nggak akan ada pengaruhnya apa-apa kok. Toh Alia juga nggak peduli sama kamu. Tante, Alia memang nggak akan peduli sama saya. Apapun yang saya lakukan, dia memang nggak akan peduli. Toh dia sudah menjadi istri orang lain. Tapi Tante masih ingatkan dulu. Tante pernah bilang kalau saya bisa ngambil Haikal, maka Alia akan kembali bersama saya. Tapi kenyataannya apa? Semuanya berbalik. Semuanya jadi semakin runyam sekarang. Yang ada saya malah nganterin Alia ke pelukan laki-laki lain. Demi melindungi harta dan anak saya. Saya jadi orang-orang yang benar-benar jijikan, Tante. Dan tadi Tante bilang, kalau saya nggak perlu kelihatan baik-baik di depan Alia. Tante nggak usah khawatir. Sekarang, Alia sudah menganggap saya sebagai orang jahat. Jadi apapun yang saya lakukan, Alia akan tetap benci sama saya. Enggak, Fer. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kamu kan melakukan semuanya untuk Haikal. Lagi pula, kamu kan lihat sendiri bagaimana sikap Andre tadi. Sepertinya dia membenci kamu. Jadi mana bisa dia menjadi ayah tiri yang baik buat Haikal? Bisa-bisa Haikal malah jadi pelampiasan kebenciannya sama kamu. Selamat siang. Kasus antara saudari Alia dan saudara Ferdi atas masalah perebutan hak pengasuhan dan perwalian anak akan dimulai. Persidangan ini menghadirkan saudara Ferdi sebagai pihak tergugat. Silakan saudara Ferdi maju untuk duduk sebagai saksi. Ibu Hakim, sebenarnya kasus ini sangat sederhana. Klien saya menuntut hak asuh atas anaknya. Saudara Ferdi telah mencampakkan klien saya. Bahkan saudara Ferdi membawa putra dari klien saya, saudari Alia, yang merupakan belahan hati dan juga penyemangat hidup dari klien saya. Saudara Ferdi bukan hanya mengambil belahan hati dan penyemangat hidup saudari Alia, tapi dia juga telah menyiksa mental klien saya dan juga Haikal. Bukti-bukti yang saya ajukan menunjukkan perbuatan saudara Ferdi terhadap klien saya, saudari Alia. Pada tanggal 14 Maret 2006, klien saya telah menerima sebuah MMS atau pesan bergambar. Untuk mempermudah, MMS tersebut telah saya cetak. Gambar inilah yang diterima oleh klien saya, saudari Alia. Saudara Ferdi, apa benar gambar ini diambil di rumah Anda? Iya, benar. Saudara Ferdi, apa benar ini nomor telepon Anda? Benar, itu nomor telepon saya. Ibu Hakim, di dalam pesan MMS tersebut terdapat sebuah pesan yang mengiringinya. Apa boleh pesan tersebut saya bacakan? Silakan. Kamu udah nyakitin aku dengan pergi ninggalin aku di taman. Harusnya kamu dengerin dulu omonganku. Sekarang anakmu yang harus menanggung akibat dari penolakanmu itu. Bu Hakim, tuduhan ini nggak beralasan. Saya nggak pernah ngelakuin ini. Sama sekali nggak pernah. Ibu Hakim, melihat sikap saudara Ferdi yang egois dan rela menyiksa darah dagingnya sendiri hanya untuk membalas dendam terhadap klien saya, saudari Alia. Dan dengan pertimbangan putra mereka berusia di bawah 5 tahun dan membutuhkan perawatan seorang ibu, maka saya minta pihak pengadilan mengembalikan hak asuh terhadap Haikal kepada klien saya, saudari Alia. Pengacara Ferdi, silakan. Sekarang giliran Anda untuk memberikan penjelasan. Saudari Alia datang ke pengadilan ini untuk mencari
keadilan atas hak asuh putra satu-satunya. Kalau benar, saudari Alia mencintai anaknya dan merasa kehilangan, mengapa saudari Alia terburu-buru menikah dengan pria lain, yaitu Andre yang sekarang menjadi pengacaranya sendiri? Saya keberatan. Ibu Hakim, pernikahan saya tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Status pernikahan saudari Alia bisa mempengaruhi keputusan tentang hak asuh anaknya. Silakan dilanjutkan kembali. Terima kasih Ibu Hakim yang mulia. Kalau saudari Alia benar-benar mencintai Haikal sebagai anaknya, semestinya dia punya tanggung jawab moral untuk membesarkan anaknya dengan sebaik-baiknya, walaupun sudah tidak bersama lagi. Anak mereka adalah hasil cinta antara saudari Aya dengan saudara Ferdi. Kalau saudari Aya mencintai saudara Ferdi, mengapa saudari Aya mesti menikah lagi dengan pria lain? Pada intinya, saudari Aya adalah wanita yang tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, dan tidak berkarakter. Aneh rasanya, kalau saudari Aya memperjuangkan hak asuh anaknya dari hasil di luar nikahnya. Enggak, semua itu nggak benar. Alia tuh orang baik, cintanya tulus dan suci. Nggak ada orang yang boleh menghina dia, satu pun nggak ada. Maaf, Pak Ferdi. Anda harus membayar kekalahan hari ini. Anda telah menghancurkan karir saya yang selama ini belum pernah terkalahkan. Untuk apa Anda menyewa saya kalau Anda membela lawan Anda? Pak, saya tidak butuh pengacara seperti Anda. Anda saya pecat. Anda maunya apa sih? Anda telah mencintai wanita yang sekarang telah mencari kehangatan di pelukan pria lain. Sementara Anda masih memujanya seperti ini. Coba sekali lagi, Pak, ngomong. Fer, lagi. Tenang, Fer. Fer. Al, ayo kita pulang, Al. Kenapa Ferdi sampai ngelakuin itu? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya harus tahu yang sebenarnya. Tapi gimana ya? Saya harus minta bantuan Putri. Mana yang akan menjadi warnamu? Putri. Ada apa sayang? Putri, tolong cari tahu ada apa di rumah Ferdi. Saya mau tahu yang sebenarnya. Gimana Putri? Saya dari rumah Ferdi. Ferdi sudah membagi rumahnya menjadi 2 bagian. Sekarang Siska tinggal di belakang rumah Ferdi. Dan saya dengar juga kalau harta warisan orang tuanya Ferdi jadi perkara di pengadilan. Saya harus ketemu sama Ferdi dan tanya ada apa sebenarnya. Ada yang bisa saya bantu? Alia. Kenapa kamu bersikap seperti itu di pengadilan, Fer? Kamu tahu nggak? Sikap kamu itu udah nyakitin hati saya. Terserah kamu mau apa tentang saya. Yang pasti saya nggak akan ngejelasin tentang sikap saya. Itu dia masalahnya, Fer. Kamu selalu nutupin masalah dari saya. Kamu selalu ngerasa nggak perlu ngejelasin apa-apa ke saya. Selama ini saya nggak pernah ngeluh, Fer. Tapi kenapa sih kamu nggak pernah datang ke saya ngejelasin semuanya? Fer, jangan kamu pikir saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu sekarang kamu lagi berebut warisan sama Siska. Tapi ya,
Tante Mirna kan sudah bilang, sudah menjelaskan semuanya ke kamu. Tapi kamu sendiri malah nggak percaya. Tapi itu semua udah terlambat, Fer. Kamu jahat, Fer. Kamu orang paling jahat yang pernah saya kenal. Saya selalu berharap dan nungguin kamu untuk nikahin saya. Dan saya selalu percaya bahwa kamu akan nikahin saya, Fer. Saya terus berharap dan nunggu kamu untuk nikahin saya. Saya terus percaya dan nunggu janji kamu. Tapi kamu malah menikah dengan Siska. Kamu bisa ngebayangin kan gimana perasaan saya? Saya bisa ngebayangin bagaimana perasaan kamu, Al. Saya memang jahat. Saya benci sama kamu, Fer. Saya benci sama kamu. Saya tahu kalau kamu bakal benci sama saya. Tapi itu lebih baik. Saya tahu kalau kamu bakal benci banget sama saya. Lebih baik kamu benci sama saya daripada saya ngeliat kamu masuk penjara. Maafin saya, Al, kalau saya egois. Saya pikir dengan kehadiran Haikal itu bisa menyatukan kita. Tapi kenyataannya tidak. Itu malah bikin kita jauh. Malah bikin kamu sakit, terluka, sedih. Tapi kamu jangan khawatir. Saya akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan, Al. Lebih baik kamu pulang sekarang. Nggak baik kalau misalnya dilihat orang. Sekarang kan kamu istri orang. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Harusnya kamu bilang kalau kamu mau ketemu sama Ferdi, Al. Supaya saya bisa nganterin kamu. Dre, saya... Diam. Kamu udah ngancurin kepercayaan yang saya berikan, Al. Kamu udah bohongin saya. Kamu udah nyakitin perasaan saya, Al. Dre, dengerin dulu penjelasan saya. Saya cuma... Cuma apa, Al? Apa lagi yang perlu kamu jelasin? Jelas-jelas kamu keluar dari kantornya Ferdi. Sekarang kalau kamu mau ngejelasin, ngapain aja kamu di dalam sana berduaan sama Ferdi? Mendingan kamu diem, Al. Ngerti? Sekarang kamu bilang, Al. Kamu mau diantar kemana? Kamu mau diantar pulang atau kemana? Hah? Atau kamu masih mau berduaan di dalam sana sama Ferdi? Cepat bilang, Al. Kamu mau diantar kemana? Tante? Fer, tadi Tante lihat Andre sama Alia di depan. Tapi kelihatannya mereka lagi berantem. Tante jadi kasihan sama Alia. Hidupnya selalu aja menderita. Tadinya Tante pikir setelah dia menikah sama Andre, dia akan hidup bahagia. Tapi ternyata enggak. Mereka bertengkar karena apa, Tante? Tante nggak tahu. Tapi tadi Tante lihat Andre ngebentak-bentak Alia. Alianya nangis. Tante jadi nggak tega. Loh, kamu mau kemana? Ferdi!
Tante ngapain di situ? Mau ketabrak? Kamu mau kemana, Fer? Bukan urusan tante. Lebih baik tante minggir dari sini sekarang juga. Tante tanya, kamu mau pergi kemana? Alia, tunggu! Alia, kamu kenapa? Dre, Alia kenapa? Mana yang akan menjadi warnamu? Nyopirnya pelan-pelan. Ferdi, kamu nih gila apa? Fer, nyopir jangan kayak begini dong. Ferdi, Tante bilang pelan-pelan. Kalau kamu nggak bisa pelan-pelan, biar Tante berhenti. Ferdi, berhenti. Kamu ini kenapa sih? Seharusnya kamu mengerti kalau ini bukan urusan kamu lagi. Alia sekarang sudah menjadi istri orang. Dia udah punya kehidupan sendiri, Fer. Ya Allah. Ferdi. Apapun yang terjadi dengan Alia dan Andre, itu urusan mereka, bukan urusan kamu. Meskipun kamu kasihan, tapi kamu nggak bisa ikut campur lagi. Ferdi! Berhenti, Ferdi, berhenti! No. Diam, Tante! Diam! Bisa-bisanya Tante ngomong seperti itu. Hah? Tante, ini semua gara-gara ide gilanya Tante. Gara-gara Tante, hidup saya dan Alia jadi berantakan, hancur gak jelas. Alia, mau kamu tuh apa sih, Al? Kamu udah jadi istri saya, tapi kenapa kamu masih aja tetap nemuin Ferdi? Apa kata orang-orang nanti, Al? Mau taruh di mana harga diri saya, Al? Kenapa sih kamu nggak mikirin saya, Al? Andre, apa kamu pernah mikirin perasaan aku, Andre? Coba kamu bayangin gimana rasanya pas aku tahu kalau ayah dari anak aku adalah orang yang sangat baik. Dia rela ngorbanin semuanya demi saya, Andre. Demi keselamatan dan kebahagiaan saya. Keselamatan dan kebahagiaan kamu, Al. Jangan bikin saya tertawa dengan semua kebohongan Ferdi, Al. Kalau dia memang peduli sama kamu, kenapa dia baru ngomong sekarang? Setelah kamu mutusin untuk nikah sama saya dan memulai hidup yang baru, Al. Kamu sadar nggak sih, Al? Dia ngelakuin ini karena dia nggak senang ngeliat kamu bahagia. Dia nggak rela ngeliat kamu bahagia, Al. Laki-laki kurang ajar itu emang selalu bikin hidup kamu menderita, Al. Dia ngambil Haikal dari kamu bukan karena disuruh sama Siska. Dan kalau memang dia benar cinta sama kamu, dia nggak akan mati-matian ngelawan kamu di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh atas Haikal, Al. Ingat itu. Sekarang setelah semua yang dia lakukan, dia bilang cinta sama kamu. Itu semua bullshit, Al. Omong kosong. Tante, saya udah nurutin semua apa yang Tante bilang. Semuanya, Tante. Dan saya ngerelain Alia untuk dia berpikir macam-macam tentang saya. Terus Tante bilang, saya suruh ngambil Haikal. Saya ambil Haikal, Tante. Tante bilang itu satu-satunya cara supaya bisa ngedapetin Alia kembali. Tapi kenyataannya apa? Hah? Apa kenyataannya? Saya nggak ngedapetin Alia, Tante. Alia malah menikah sama orang lain. Sama Andre lagi. Untuk cuma ngedapetin Haikal kembali. Dan sekarang, Tante bisa lihat sendiri kan? Hah? Dia kehilangan saya, dia kehilangan Haikal. Dan sekarang apa yang dia dapatkan? Dia malah mendapatkan suami yang berperilaku buruk. Tante, sebenarnya saya cuma pengen Alia ngerasa bahagia, ngerasa aman.
Tapi yang terjadi apa? Malah sebaliknya. Dia malah menderita, Tante. Dan ini semua karena Tante. Karena Tante nggak rela kehilangan harta warisannya Papa. Karena Tante nggak pengen bawang merah sialan itu ngerebut harta kita. Ingat satu hal lagi ya. Kamu itu istri saya. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, pikir dulu baik-baik. Iya, Andre. Saya tahu maksud kamu. Saya juga sadar, saya ini istri kamu. Saya pikir kita masih bisa berteman, Andre. Tapi sekarang saya tahu, hanya dalam waktu semalam semuanya berubah. Kita nggak bisa lagi berteman. Saya istri kamu, cuma istri. Kamu juga nggak usah khawatir, Andre. Saya akan selalu ingat apa yang kamu bilang hari ini. Dan mulai sekarang, saya akan selalu bersikap hati-hati dan gak akan bikin harga diri seorang Andre jatuh. Ada apa sih, Andre? Kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Apa nggak lebih baik kamu coba temenin psikiater kamu? Kak Irma nggak usah khawatir. Ini bukan karena penyakit lama saya kambuh lagi, Kak. Iya, tapi terus kenapa sikap kamu kayak gitu sama Alia? Biasanya kan kamu sabar, perhatian, dan sayang banget sama Alia. Terus kenapa kamu jadi marah-marah gini cuma gara-gara Alia nemuin Ferdi? Saya ngelakuin ini supaya Alia benci sama saya, Kak. Saya ngerti gimana perasaannya Alia waktu dia tahu kalau Ferdi ternyata nggak sejahat yang dia kira. Dan yang lebih menyedihkan, Alia tahu semua ini setelah dia menikah sama saya, Kak. Saya nggak mau Alia nerima saya karena kasihan, Kak. Saya nggak mau. Saya mau dia menerima saya karena dia memang cinta sama saya. Tapi saya tahu itu nggak mungkin terjadi, Kak. Karena cintanya Alia cuma buat Ferdi. Itu sebabnya saya marah-marah sama dia, Kak. Saya pengen Alia benci sama saya. Biar dia nggak ngerasa bersalah dan bebas untuk mencintai Ferdi. Astagfirullahaladzim. Ferdi? Tante Mirna? Jangan keluar, Al. Tapi Kak, Ferdi terluka. Saya harus nolongin dia. Enggak, Al. Biar saya ngurus Ferdi. Tapi Al, ingat, posisi kamu sekarang udah beda. Kamu harus bisa milih, masa depan kamu atau masa lalu kamu. Ferdi adalah masa lalu kamu, dan Andre masa depan kamu. Satu langkah aja kamu keluar dari pintu ini, kamu akan kembali ke masa lalu kamu. Dan itu artinya, kamu akan kehilangan masa depan kamu. Mana yang akan menjadi warnamu? Permisi, permisi, permisi. Halo, rumah sakit. Pak, tolong secepatnya kirim ambulan ke Jalan Kemang Raya nomor 7. Secepatnya ya, Pak. apaan sih? Aneh. Kenapa si Alia cuma ngeliatin dari dalam rumah ya? Kita pergi yuk.
Putri. Putri. Apa yang terjadi, sayang? Putri. Tolong Putri, tolong selamatin Ferdi. Ferdi kecelakaan, mobilnya nabrak tembok rumah ini, Putri. Tolong Putri. Pak, kita kan harus lurus, Pak. Nggak tahu, Pak. Ini setirnya belok sendiri, Pak. Kok bisa gitu, Pak? Nggak tahu, Pak. Ini tiba-tiba aja nih, Pak. Ya, Non? Untung Bapak cepat datang. Tolong, Pak. Tolong selamatkan nyawa teman saya dan tantenya, Pak. itu udah ketemuan sama Ferdi di kantornya. Aduh, kira-kira apa yang mereka omongin, sayang? Ini bener-bener gawat, Ma. Kalau Bawang Putih tahu semuanya, mereka pasti bakalan balik lagi. Dan mereka punya Haikal. Pasti rencana kita bakalan hancur, Ma, semuanya. Terus sekarang kita harus gimana dong? Aduh sayang, Mama nggak tahu, otak Mama nih lagi buntu. Sis, Tante, kita punya kabar baru tentang Ferdi sama Alia. Apa? Mereka balik lagi? Bukan, justru sebaliknya. Ferdi sama Tante Mira kecelakaan, Sis. Mobilnya mereka tuh nabrak rumahnya Andre. Dan anehnya, Alia bukan langsung nolongin Ferdi sama Tante Mirna. Dia malah cuma ngeliatin doang dari dalam rumah. Padahal keadaan mereka tuh udah parah banget. Ferdi sama Tante Mirna kecelakaan, tapi Bawang Putih sama sekali nggak peduli. Putri, Haikal gimana, Putri? Haikal sendirian di rumahnya Ferdi. Siska sama ibunya pasti bisa nyelakain Haikal kapan aja. Sayang, itu artinya di tempat Ferdi itu nggak ada siapa-siapa kecuali pengasuhnya sama Haikal doang, iya kan? Ini bener-bener saat yang pas, Ma, untuk nyingkirin Haikal selama-lamanya. Dan gak ada seorang pun yang bakalan ngalahin kita untuk nguasain seluruh hartanya Ferdi. Kita kaya! Tapi kita harus hati-hati, ya kan? Dan Mama punya rencana hebat! Jadi nanti Mama akan coba masuk ke tempatnya Ferdi. Dan Mama akan alihin perhatiannya pengasuh Haikal itu. Nah, kamu sayang, cepet-cepet masuk ke dalam gudang dan ambil Haikal. Dan kamu buru-buru kasih Haikal ke Tia dan Lani. Dan kalian berdua cepet-cepet sembunyi dan tunggu perintah selanjutnya, oke? Tahu nggak sih, Narti? Majikan kamu, Ferdi sama Mirna kena kecelakaan. Ayo kita besuk mereka, yuk. Kita lihat keadaan mereka, ayo. Nggak mungkin Pak Ferdi sama Bu Mirna dapat kecelakaan. Karena tadi pagi mereka masih baik-baik aja kok. Ya ampun, Narti, kamu dikasih tahu kok nggak percaya sih? Narti, sekarang ini mereka pasti ada di rumah sakit. Ayo kita besuk mereka. Narti, kamu nih gimana sih? Ya udah deh, kalau kamu nggak percaya juga, kamu coba telepon ke handphonenya Ferdi atau ke Mirna. Ayo sana. Ya udah, kalau kamu juga nggak mau, biar saya telepon aja sendiri ya. Nih.
Nih, kamu dengar sendiri. Ya, kamu dengar sendiri kan? Sekarang saya telepon Mirna ya. Gimana? Kamu udah percaya kan? Percaya kan sekarang sama saya? Kalau mereka nggak kena kecelakaan, Narti, handphone mereka pasti bisa dihubungin, ya kan? Ayo Narti, cepetan. Tolong pinjam HP-nya sebentar, Bu. Aduh, mau nelfon siapa lagi sih? Halo, Pak pengacara. Ini saya, Narti, Pak. Begini, Pak. Bu Rika bilang sama saya kalau Pak Ferdi sama Bu Mirna dapat kecelakaan. Saya minta tolong dicekin, Pak. Bener apa enggak? Baik, Pak. Makasih. Mana yang akan menjadi warnamu? Apaan sih ini? Jangan-jangan ini kekuatan jin piarannya bawang putih lagi. Ya ampun Narti, nunggu apa lagi sih? Ayo kita susuk rumah sakit, ayo cepetan. Ih, ih. Dasar pembantu sialan, kurang ajar. Brengsek. Sialan, dasar kurang ajar. Ya ampun, rambut kamu kenapa? Terus Haikal mana? Hah? Mana? Pakai nanya lagi. Mama tahu nggak? Ternyata anak sialan itu dilindungin sama jin biarannya bawang putih. Makanya lihat aja aku jadi kayak gini. Ketawa lagi. Abis rambut kamu tuh sayang. Ding, ding, ding. Mama! Ya udah. Yaudah, kalau gitu sekarang kita mendingan ke rumah sakit aja. Kita cari tahu gimana keadaan Ferry sama si Mirna ya. Ayo. Siapa yang dapat mengendalikan dirinya akan memperoleh kemenangan. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih,
pujian. Meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu.